Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya banggakan, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas 5 B dan C yang mengikuti matrikulasi kitab kuning, kitab takrib, dan semua sahabat pemirsa yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertatap muka kembali secara virtual untuk melanjutkan kegiatan mengaji kitab takrib secara online. Ini adalah pertemuan kedua dan bab yang akan saya baca masih melanjutkan Kitabul Buyu' atau kitab yang menerangkan jual beli, sedangkan subbab yang akan saya baca adalah tentang riba. Di dalam kitab manualnya bisa dibaca di halaman 31. Sebelumnya mari kita hadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab ini, Syekh Abu Suja, yang nama aslinya adalah Syekh Ahmad Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam mengaji dan sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wariba utawi riba iku haramun, hukume haram. Wa innama lan angin pestine riba yakunu ono opo riba ono iku fi zahabi ing dalem emas, wal fiddoti lan perak, wal matngumati lan panganan atau bahan makanan. Wala yajuzu lan ora wenang opo bayu zahabi adol emas bi zahabi den tuku kelawan emas. Walal fiddoti lan ora wenang adol perak kadzalika kaya mengkono-mengkono den tuku kelawan perak. Ila mutamasilan angin atau kecuali podo. Nakdan kecuali ila mutamasilan kecuali podo jumlah. Nakdan hale kontan. Wala baynguma lan ora wenang adol barang ibta'ahu kang tuku sapa wong ing ma hatta yaqbiduhu sahingga nerima sapa wong ing ma. Wala bayngul lahmi lan ora wenang adol daging bil hayawani den tuku kelawan hewan urip. Wa yajuzu lan wenang opo bayu zahabi adol emas bil fiddoti den tuku kelawan perak. Mutafadilan hale den luwih. Nakdan tur hale kontan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono al matnguma
al-mat'umati wenang adol panganan. Saya ulangi, wakadzalikal mat'umati lan kaya mengkono-mengkono panganan atau bahan makanan iku laya juzu ora wenang opo baingul jinsi adol jenis siji minha saking mat'umat atau saking panganan bahan makanan bimislihi kelawan sepadane jenis illa mutamasilan kecuali hale podo ukurane atau podo jumlahe nakdan tur hale kontan waya juzulan wenang opo bayangul jinsi adol jenis minha saking mat'umat bi ghairihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale den lewihaken nakdan tur hale kontan walaya juzulan ora wenang opo baingul khorori adol barang kang samar adol barang kang ora jelas. Nah, itu adalah bacaan teks Arabnya, saya terjemahkan dengan bahasa Jawa. Sekarang saya akan ulangi dalam disertai dengan penjelasan. Wariba. Nah, ini adalah faslun, itu asli artinya pasal. Jadi kata pasal di dalam bahasa Indonesia dalam undang-undang yang biasa kita baca itu berasal dari bahasa Arab faslun, fasal. Nah, pasal ini membahas apa? Wariba haramun, membahas hukum riba yaitu haram. Wariba adapun riba haramun hukumnya haram. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjelaskan dalam benda apa kita bisa menemukan riba. Wa innama yakunu fi zahabi wal fiddati wal mat'umati. Sesungguhnya riba itu dapat dijumpai dalam pertukaran emas, perak, dan bahan makanan. Nah, jadi ada 3 benda yang bisa menjadi objek riba. Emas yang pertama, yang kedua perak, yang ketiga bahan makanan. Nah, wala yajuzu. Maka di dalam penjelasan kitab ini yang di Fathul Qoribnya, sarahnya yang di tengah, kalau yang kita baca kan pinggir. Nah, yang di tengah itu ada keterangan riba itu tidak berlaku bagi selain 3 hal ini. Nah, tetapi di zaman modern ini emas dan perak itu kemudian disamakan dengan uang. Jadi objek dari riba itu adalah emas, perak, uang, kemudian bahan makanan. Nah, yang lain tidak bisa, misalnya, nah ini nanti saya lanjutkan dulu. Wala yajuzu bai'u zahabi bizahabi walal fiddati kadzalik ila mutamasilan. Tidak boleh menjual emas dibeli dengan emas, tidak boleh juga menjual perak dibeli dengan perak kecuali jumlahnya atau takarannya atau timbangannya dalam hal ini adalah beratnya, kadar emasnya, karatnya itu sama. Nah, misalnya saya punya kalung 10 gram. Kemudian kalian, mungkin salah satu di antara kalian, misalnya namanya Siti, punya gelang 9 gram. Nah, kalau saya menukarkan emas saya yang kalung dengan gelang tadi punya Siti 9 gram, nah di situ ada ketidaksamaan berat,
beratnya itu beda, kemudian kadarnya sama, yaitu sama-sama 20 karat misalnya. Nah, itu maka terjadilah yang namanya riba. Kenapa? Karena di situ tidak mutamasilan. Mutamasilan itu artinya tadi jumlahnya sama, beratnya sama, kadarnya sama. Walaupun kalau bentuk itu tidak dipertimbangkan, artinya bentuknya bisa berbeda. Tadi kalung dengan gelang itu bentuknya lain, cincin dengan anting-anting bentuknya lain. Kalau jumlahnya atau tadi beratnya dan kadarnya tidak sama, maka di situ ada unsur riba. Kalau sama anting-anting dengan cincin ditukar, maka tidak riba. Begitu juga dengan perak. Saya punya perak misalnya dalam bentuk bros. Nah, beratnya 5 gram. Saya tukar dengan perak punya teman saya, bentuknya hiasan, bukan bros tetapi peniti. Nah, punya dia 7 gram. Nah, yang 2 gram karena tidak mutamasilan, tidak sama beratnya, maka hukumnya menjadi riba. Kemudian yang syarat yang kedua, selain nakdan dan kontan, tadi saya hanya baca sampai mutamasilan, saya lanjutkan nakdan itu kontan. Jadi untuk menghindari riba, maka kalau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, selain jumlahnya, beratnya, kadarnya, karatnya sama, itu juga penyerahannya harus kontan pada saat itu juga. Tidak boleh ditunda besok, besoknya lagi, bulan depan, tahun depan. Maksudnya saya sudah menerima gelangnya dari teman saya, dari Siti. Kemudian saya belum juga menyerahkan kalung yang sudah disepakati untuk ditukarkan. Nah, sudah sama-sama misalnya 10 gram. Kadarnya sama, beratnya sama, tetapi menyerahkannya tidak kontan, ditunda. Nah, maka penundaan ini juga mendatangkan riba. Kenapa begitu? Karena bisa jadi ketika saya menyerahkan barang yang sudah disepakati untuk ditransaksikan tadi, bulan depan bisa jadi harganya sudah berbeda dari hari ketika pertukaran itu disepakati. Saya sudah menerima gelangnya 10 gram, harganya per gramnya itu 500.000, berarti harganya totalnya 5 juta. Tetapi kalung saya belum juga diberikan kepada Siti. Baru bulan depan saya berikan, dan pada saat itu harga emas sudah naik 50.000 per gram. Nah, maka 50.000 kali 10 ada 500.000 selisih antara nilai emas yang saya terima dengan nilai emas yang saya berikan. Nah, itu menjadi ada riba di situ, ada selisih 500.000 tambahan, inilah yang disebut riba. Oleh karena itu, jual beli emas, perak maupun bahan makanan, tukar menukar maksudnya di sini harus sama dan kontan. Kemudian saya lanjutkan, wala bai'u ma ibta'ahu hatta yaqbidahu. Nah, ini yang kedua, tidak boleh juga kita menjual barang yang kita beli dari orang lain sampai kita betul-betul menerima barang itu. Misalnya, saya beli barang dari Ahmad. Barangnya berupa misalnya laptop. Kemudian saya beli kalung misalnya dari Ahmad, saya belum menerimanya, tapi sudah saya jual lagi kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh, wala yajuzu, tidak boleh. Maka kita harus menerima dulu barangnya,
sebelum menjual lagi kepada orang lain atau pihak ketiga. Nah, itu di dalam peraturan jual beli. Wala bay'ul lahmi bil hayawani, dan juga tidak boleh menjual daging. Daging itu berarti hewan yang sudah disembelih, sudah dipotong-potong, ditukar dengan hewan hidup. Nah, saya misalnya punya daging kambing 7 kilo, kemudian saya tukar dengan kambing hidup. Nah, kambing hidup walaupun sama-sama 7 kilo itu tidak boleh terjadi tukar-menukar seperti itu. Kenapa begitu? Karena nilainya berbeda. Kambing dengan berat 7 kilo ketika disembelih nanti bisa jadi dagingnya kurang dari 7 kilo. Kenapa? Karena dikurangi darah yang mengalir, dikurangi tulang belulang yang dibuang, dikurangi kotoran yang ada di dalam perutnya. Nah, jadi tidak 7 kilo. Memastikan berapa sebenarnya berat dari kambing itu setelah disembelih itu kan sulit. Nah, maka tidak boleh menjual daging yang sudah siap masak dengan hewan yang masih hidup. Kemudian wayajuzu bai'u zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Boleh hukumnya menukar atau menjual emas dibeli dengan perak, artinya menukar emas dengan perak kalau ada kelebihan maksudnya beratnya, kadarnya tidak sama, melainkan lebih besar peraknya. Jadi emasnya 5 gram ditukar dengan perak 8 gram misalnya. Ini boleh, karena apa? Karena nilai emas dan nilai perak itu berbeda. Sehingga ketika ditukar, emasnya lebih sedikit, peraknya lebih banyak, mutafadilan, dilebihkan. Nah, di situ maka hukumnya boleh. Syaratnya juga yang kedua adalah naqdan, kontan, tidak ditunda-tunda penyerahannya. Kemudian wa kadzalikal mat'umati la yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Begitu juga tidak boleh menukar bahan makanan yang satu dengan bahan makanan yang lain. Jenis yang sama dulu ini. Tidak boleh menukar bahan makanan yang jenisnya sama kecuali beratnya atau ukurannya, volumenya sama dan kontan. Misalnya saya punya beras. Berasnya beras dengan beras. Saya punya beras mapan 5 kilo. Nah, saya tukar dengan beras IR punya tetangga saya 10 kilo. Nah, tukar menukar beras dengan beras ini karena jenisnya sama itu harus sama juga ukurannya, takarannya, timbangannya. Walaupun nama berasnya beda tetapi jenisnya sama-sama beras. Nah, dan juga harus kontan. Kenapa kalau tidak kontan? Karena kita tahu bahwa harga beras itu fluktuatif. Harga beras, harga makanan, tidak hanya beras ya, jagung, ketela, kemudian bahan-bahan yang lain itu harganya tidak tetap. Harga sekarang dengan besok bisa berubah mengikuti mekanisme pasar. Semakin banyak pasokan, kemudian semakin turun permintaan, maka harganya turun. Kalau pasokannya banyak, kemudian pasokannya sedikit, sedangkan yang butuh banyak, maka harganya naik. Nah, fluktuasi atau naik turunnya harga makanan di sini menjadi pertimbangan untuk mengharuskan adanya cash atau kontan.
diberikan pada saat yang sama. Kalau berasnya sudah diterima, ya jagungnya yang tadi ditransaksikan, disepakati untuk ditukar ya harus diberikan juga pada saat itu. Tidak boleh sudah menerima berasnya baru mau menyerahkan jagungnya besok 3 bulan yang akan datang. Nah 3 bulan yang akan datang itu bisa jadi harganya sudah beda. Walaupun jagung selalu dalam sejarah ini ya di Indonesia lebih sering lebih murah daripada beras, tetapi selisihnya itu bisa berbeda-beda. Beras misalnya 1 kilo yang mapan tadi 20.000, jagungnya 10.000. Nah maka ditukar beras 5 kilo dengan jagung 10 kilo. Nah 2 bulan, 3 bulan yang akan datang bisa jadi berasnya turun 18.000, kemudian jagungnya naik menjadi 11.000. Nah, artinya di situ ada selisih 3.000 per kilonya. Nah, 3.000 per kilonya kalau dikalikan dengan jumlah tadi, jagung 10 kilo menjadi 30.000. Sama dengan berasnya tadi 5 kilo. Nah, disitulah tidak boleh, alasan mengapa tidak boleh ditunda-tunda penyerahannya, tetapi harus nakdan, kontan pada saat itu juga. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh bai'ul ghorori, menjual sesuatu yang tidak jelas. Nah ghoror itu adalah salah satu unsur di dalam fikih muamalah yang selalu kita bahas sebagai ciri-ciri dari transaksi yang haram. Nah, jadi selain riba, kemudian di dalam fikih muamalah kita juga ukuran suatu ekonomi itu syar'i atau tidak, itu adalah tidak adanya horor, tidak adanya maisir, dan juga tidak adanya unsur zolim atau merugikan orang lain. Nah, di sini dicontohkan contoh dari jual beli yang horor adalah kalau di bagian tengah kitab Fathul Qorib itu adalah contohnya membeli burung yang terbang di langit, yang juga pada minggu lalu sudah sempat kita bicarakan, yaitu bai'u ghainin ghaibatin, atau menjual barang yang keberadaannya itu tidak pasti, tidak jelas. Nah, demikian saudara sekalian, ngaji kitab Takrib edisi kedua yang membahas tentang riba, hukumnya yaitu haram, kemudian di mana kita bisa menemukan riba, yaitu dalam makanan, dalam emas, dan dalam perak. Maksudnya dalam pertukaran barang-barang ini. Jadi bisa dipahami kalau pertukaran barang lain, misalnya menukar baju dengan baju, kalian punya gamis, saya punya rok, nah ditukar, rok dengan gamis itu bentuknya lain, kainnya beda, harganya juga lain. Nah itu tidak masalah asal setuju, karena di situ baju itu tidak termasuk objek yang bisa dikenakan hukum riba. Nah jadi boleh saja Anda, Bu saya naksir rok batik ibu, mau nggak ibu tukar dengan gamis saya? Gamis saya juga bagus. Saya nggak perlu tanya harganya, harga gamismu berapa. Saya nggak perlu tanya. Kalau saya setuju, saya suka, ya saya tukar. Itu tidak mengandung riba. Karena riba itu tadi adanya di dalam makanan, emas, perak, dan juga kalau di era modern ini adalah uang. Nah, nanti berkembang lagi, ada uang biasa, uang manual, ada juga uang elektronik. Nah, kita juga sudah familiar sekarang
dengan penggunaan uang elektronik, misalnya OVO, link aja, GoPay dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk dari bentuk kontemporer dari emas dan perak, sesuatu alat tukar yang bisa untuk membeli alat tukar untuk jual beli begitu. Nah, menurut ulama kontemporer, di dalam tukar menukar uang, misalnya saya punya uang 1 juta, kemudian ditukar dengan uang Anda sama-sama cash 950.000 rupiah, kemudian uang saya itu 100 ribuan semua, uang Anda 5 ribuan semua. Nah, jumlahnya tidak sama, tapi sama-sama uang. Nah, itu maka selisih yang antara 950.000 dengan 1 juta, yaitu sebesar 50.000 rupiah, itu namanya riba. Nah, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.